Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, inayah, serta nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat menjumpai kesempatan Ramadan pada tahun ini. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti pada siang hari ini. Teman-temanku sekalian, ketika seseorang keluar dari rumahnya, ia pasti memiliki tujuan. Saya keluar dari rumah, kemana saya akan pergi? Dan untuk apa saya pergi? Oh, saya ingin pergi ke masjid. Oh, saya ingin melaksanakan sholat. Jadi sudah jelas bahwa tujuan saya pergi ke masjid adalah untuk melaksanakan sholat. Jika seseorang melangkah keluar dari rumahnya tanpa memiliki tujuan, maka langkahnya akan jauh dari apa yang dia impikan, jauh dari apa yang dia harapkan, dan jauh dari apa yang dia cita-citakan. Begitu pula dengan orang hidup di dunia ini. Jika seseorang hidup di dunia ini tanpa memiliki tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, amat sangat penting bagi kita untuk mengetahui tujuan hidup kita yang sebenarnya. Ketika kita telah mengetahui tujuan hidup kita yang sebenarnya, maka semua aktivitas kita akan terfokus untuk menggapai tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, inilah teman-teman tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu untuk kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menghidupkan kita, Allah telah menciptakan kita, bahkan Allah juga telah menyatakan bahwa tujuan Allah menciptakan kita yaitu untuk kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu ayatruka suda. Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja tanpa memiliki tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira hidup mereka sia-sia begitu saja? Tentu saja jawabannya tidak. Manusia tidak seperti binatang. Kalau binatang, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka beraktivitas seperti makan, minum, bersenang-senang, melampiaskan hawa nafsunya, kemudian dimatikan begitu saja tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia, kita tidak seperti itu. Kita lebih mulia daripada itu semua. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah yang sangat mulia, dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ketika menciptakan kita hidup di dunia ini, Allah memberikan rambu-rambu, Allah memberikan petunjuk dengan diutuskannya para rasul, diturunkannya kitab-kitab suci untuk membimbing kita, untuk panduan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi pernah berkata, Annallaha khalaqana wa razaqana
walam yatrukna. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kita, dan Allah juga telah memberikan rezeki kepada kita, tapi Allah tidak membiarkan kita hidup sia-sia begitu saja. Bal arsalna ilaina rasulan wa man a'ta'ahu dakhalal jannah wa man a'sa'ahu dakhalan nar. Bahkan Allah juga telah mengutus para rasul kepada kita untuk membimbing kita, untuk memberikan ilmu kepada kita, untuk memberitahukan tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang menaati Rasul, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul atau memusuhi Rasul, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Inilah teman-teman tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memperbaiki kualitas beribadah kita untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.